percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun jalan berliku Tuhan, tapi kami yakin dan percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau tahu setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau tahu kebutuhan kami juga Tuhan. Kami tahu Engkau selalu menolong kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, agar kami bisa menyuarakan suara hati-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Jemaat Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah online Shalom Ministry. Dan saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh bersandar kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa akan terjadi ke depannya. Tetapi satu yang kita percaya, bahwa bersama dengan Tuhan kita punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hari ini saya ingin bicara tentang adalah kuat dalam penderitaan. Diambil dari Lukas 21 ayat 34 dan sampai dengan 38. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar pada bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Jemaat yang dikasih Tuhan, beberapa bulan yang lewat, sekitar 2 atau 3 bulan yang lewat, dan masih dalam suasana COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, saya pernah mendapat kiriman WA dari teman hamba Tuhan, bagaimana dia memberikan informasi bahwa ada salah satu kota, saya lupa namanya, salah satu kota di Indonesia, ada orang yang mau beribadah di rumah, tapi dilarang oleh salah satu orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Padahal pada saat pandemi COVID-19 ini, kita disuruh untuk beribadah di rumah, belajar di rumah, beraktivitas di rumah. Kita semua harus dilakukan. Tapi nyatanya ketika dia mau beribadah di rumah, dilarang oleh orang tersebut, saudara. Dan akhirnya walaupun sudah didamaikan oleh pihak kepolisian, dengan hanya modal saling memaafkan dan materai 6.000 dan akhirnya damai. Tapi itu adalah pelajaran, saudara, bagaimana kita sebagai umat Kristiani harus kuat dalam suatu penderitaan. Mungkin saat ini ketika saudara mengalami suatu sulitnya, saudara naik karir, saudara, karena saudara memiliki keyakinan Nasrani. Mungkin saudara merasa bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang berkeyakinan dan percaya kepada Yesus Kristus. Dulu dia berkeyakinan lain dan menjadi anak Tuhan saat ini, tapi ujung-ujungnya karena sesuatu hal lalu dia dipenjara. Ada banyak saudara cerita hamba-hamba Tuhan yang dipenjara. Demikian juga ada banyak mahasiswa, siswa, saudara, yang kesulitan guru agama Kristen. Dan ketika meminta kepada sekolahnya agak diperlambat atau bagaimana, saudara. Itulah adalah bagian dari penderitaan yang memang real yang kita alami saat ini, saudara. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang saya sampaikan itu adalah bagian dari penderitaan. Ketika kita ikut bersama dengan Yesus, itu bukan hanya sekedar sesuatu yang manis. Ikut Yesus bukan sesuatu yang selalu berkat. Ikut Yesus bukan berarti sesuatu yang enak, bertemu dengan sahabat yang baik. Kadang-kala ketika saudara menjadi pengikut Kristus, ada saja suami saudara kayak meninggalkan saudara, istri saudara kayak menggugat-gugatan cerai kepada saudara,
atau karir saudara terhambat, atau mungkin tetangga saudara yang selalu menggosipi saudara jelek, atau apa saja yang mungkin yang membuat saudara apakah bertahan di dalam penderitaan, kuat dalam penderitaan atau tidak. Itu adalah bagian daripada ujian. Setidak-tidaknya percaya saat ini kita kepada Tuhan. Apapun keadaan, saudara harus tetap kuat dan percaya kepada Tuhan. Jangan menyerah, jangan lemah. Saudara, pencobaan-pencobaan yang saudara alami tidak melebihi daripada kekuatan saudara. Ada tangan Tuhan yang menopang, ada kekuatan Tuhan yang senantiasa menyertai saudara. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin sampaikan, saudara harus tetap kuat, bertahan di dalam penderitaan, dan ketika mengikuti Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Itulah sebabnya, kata bertahan artinya ada sesuatu hal yang membuat kita untuk tetap berdiri teguh, bersandar kepada Tuhan. Kata bertahan artinya adalah suatu perjuangan bagaimana kita untuk kuat menghadapi penderitaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita kuat ketika kita mengalami penderitaan? Yang pertama saya bacakan ayat 34. Lukas 21 ayat 34 tadi. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yang pertama untuk kita kuat di dalam penderitaan adalah tetap menjaga diri. Jaga diri itu saudara penting sekali. Saudara menjaga diri itu kita perlu firman. Menjaga diri itu kita perlu hikmat pengertian yang datang daripada Tuhan. Kita perlu hari-hari kita diisi bergaul karib dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menjaga diri, kita perlu, saudara, ya, untuk senantiasa bertahan kuat bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan itu penting. Alkitab yang kita baca itu penting. Doa itu penting. Pujian itu penting. Itu adalah salah satu benteng pertahanan kita supaya kita kuat menjaga diri, bertahan di dalam penderitaan. Saudara, kalau pengajaran itu, ketika saudara membaca firman Tuhan ataupun saudara mendengar hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah atau renungan kepada saudara, kalau itu saudara diajarkan hanya menggunakan logika atau otak, maka pengajaran itu juga hanya sampai di otak. Tapi kalau pengajaran itu menggunakan roh, pengajaran itu menggunakan hikmat pewahyuan Tuhan, ada rema yang di dalamnya, maka itu akan memperkuat saudara untuk tetap bertahan di dalam penderitaan. Saudara, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itulah Tuhan ingin kita kuat. Bukan oleh kuat gagah kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi kita kuat itu di dalam kekuatannya Tuhan. Lalu ketika kita berdiri dalam kekuatan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa melengkapi kita dengan kekuatannya Tuhan? Ya, kita harus mendapat atau mau menggunakan perlengkapan senjata rohani Allah. Kita harus berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, kita mau berbaju jirah keadilan, kakimu harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Engkau juga harus menggunakan perisai iman, ya. Kamu harus supaya perisai iman itu memadamkan api dan dari si jahat, dan ketopong keselamatan juga harus kau kenakan. Pedang roh, yaitu firman Tuhan, harus juga kau kenakan. Itu harus lengkap. Saudara lihat saja, ketika saudara pernah melihat film bagaimana terjadi peperangan dari ujung kepala sampai telapak kaki, mereka menggunakan suatu perlengkapan senjata untuk berperang. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin kuat bertahan dalam penderitaan, maka kita harus kuat di dalam kekuatannya Tuhan. Dan kekuatannya Tuhan sudah memberikan, yaitu perlengkapan senjata rohani. Itulah yang harus kita kenakan. Yang kedua, saudara,
Bagaimana supaya kita bertahan ketika mengalami penderitaan? Ayat 35 saya bacakan. Lukas 21 ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Perhatikan kata semua itu akan menimpa semua penduduk bumi. Artinya apa? Yang kedua, supaya kita bertahan pada penderitaan adalah kita peka keadaan zaman. Contoh, pandemi COVID-19 ini. Tidak tahu itu orang percaya, tidak tahu orang yang beriman, tidak tahu orang yang tidak seiman, tidak tahu orang yang beragama, tidak tahu orang yang tidak beragama, tidak tahu orang tua, tidak tahu orang kecil. Kalau kena. Oleh sebab itu kita harus peka keadaan zaman. Kalau pemerintah mengatakan harus senantiasa perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, dan kita memakan makanan asupan yang bergizi, kemudian juga minum vitamin yang menguatkan imun, itu memang harus kita lakukan. Mau tidak mau itu harus kita lakukan. Itulah sebabnya kita peka. Jangan kita itu berani-berani tapi konyol. Aku gak takut dengan COVID-19. Oke, saudara, itu konyol. Saudara, semua kita tentu diliputi rasa takut, tapi kita tidak mengalami ketakutan. Rasa takut itu serahkan kepada Tuhan, tapi kita tidak mengalami ketakutan. Oleh sebab itu kita harus peka keadaan zaman ini. Untuk bisa bertahan dalam penderitaan yang kita alami, kita peka kepada keadaan zaman. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota panah. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Jadi ketika kita, saudara, mengikuti suatu pertandingan, ketika kita hidup di dalam dunia ini, bukan suatu bicara tentang sesuatu yang konyol. Hidup di dunia ini bukan hanya sekedar bicara hidup, makan, minum, menikah, akhirnya tua, sakit, meninggal. Bukan itu. Tetapi kita hidup harus memiliki arti. Apa artinya? Yaitu kita harus tetap kuat di dalam bertahan dan penderitaan. Bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara. Bersama dengan Tuhan, kita akan kuat. Dan ujung-ujungnya kita akan menerima mahkota kehidupan yang akan Tuhan berikan. Saudara, untuk peka kepadaan zaman, ada 4C yang ingin saya sampaikan. Supaya kita peka kepadaan zaman. Yang pertama adalah perubahan atau change. Change itu adalah perubahan. Saudara, contoh dalam keadaan saat ini. Dulu kita berpikir bahwa gereja selalu terbuka dan harus besar supaya jemaat ditampung. Tapi kenyataannya saat ini pintu-pintu gereja sebagian tertutup. Mungkin ada sebagian saat ini yang sudah terbuka, tapi sebagian banyak sudah tertutup. Karena apa? Memang banyak gereja yang belum bisa menyelenggarakan ibadah secara offline. Dan mereka hanya melakukan ibadah secara online. Nah, itulah sebabnya perubahan-perubahan ini harus kita peka. Gereja juga harus peka. Kita tahu ya, kalau ibadah kita tidak bisa juga. Kalau ibadah secara online dengan offline harus bisa dibedakan. Tidak bisa ibadah offline harus begini tata ibadahnya A, B, C, D, F, G. Kemudian online juga begini. Jangan. Kita harus mengikuti perubahan. Tata ibadah atau liturgi itu adalah hikmat atau pengetahuan seorang hamba Tuhan supaya ibadah itu tertib. Tetapi keadaan perubahan ini menuntut kita tidak baku kepada liturgi, tetapi kita lihat situasi. Yang penting harus ada doa, puji-pujian, firman Tuhan. Doa pembukaan atau fotum salam itu kan doa pembukaan. Firman Tuhan, puji-pujian, itu penting. Ya, membaca Alkitab, itu firman Tuhan. Jadi bisa kita preskan, ya. Jangan kita terlalu baku, wah itu nggak bisa, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sudahlah, kita jangan menghakimi. Yang penting kita tuh harus peka keadaan zaman. Kalau memang perubahannya begini, yang penting jemaat sekarang ini minta supaya dikuatkan. Dan saat ini, kalau dulu persembahan kita edarkan kantong kolekte, sekarang gereja harus menyiapkan. Apa yang disiapkan? Oh, kita harus siapkan aplikasi supaya jemaat bisa mengirim persembahan lewat ATM, lewat SMS banking, lewat aplikasi-aplikasi yang lain, sehingga semuanya, saudara, bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasih Tuhan, untuk peka keadaan zaman, kita perlu
change atau perubahan itu dilihat. Yang kedua adalah company atau tata kelola atau perusahaan yang harus tata kelola. Jadi saudara, dalam dulu kita berpikiran ketika seorang hamba Tuhan harus melewati jenjang pendidikan, dia SMA, setelah itu ikut pendidikan teologi, kemudian jadi sarjana teologi, menjadi hamba Tuhan, itu dulu saudara. Tapi saat ini kita peka, banyak panggilan Tuhan itu nyata, panggilan Tuhan itu bebas menurut kehendak Tuhan. Tidak bisa panggilan Tuhan itu hanya diformalkan saja. Oh, dia tidak akan bisa jadi hamba Tuhan karena tidak ada pendidikan teologi. Nggak bisa. Bisa saja engkau ketika engkau berusia 50 tahun, engkau dipanggil Tuhan untuk melayani. Bisa saja ketika engkau baru berumur 14 tahun, engkau sudah dipanggil Tuhan untuk melayani dan memiliki karunia untuk berkhotbah. Itulah, ya. Jadi itu harus ditata kelolakan, ya. Kita tidak bisa saklek gitu. Dan gereja harus peka keadaan zaman saat ini. Nah, saudara, dalam beberapa hari yang lewat saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman. Kalau dulu saudara, supaya kita peka keadaan zaman, khususnya nanti pada Desember kita akan merayakan Natal. Saya mencoba punya pemikiran bersama teman-teman, nanti akan mencoba menyelenggarakan ibadah Natal secara online. Apakah nanti lewat aplikasi YouTube, Zoom, ataupun FB, atau apapun saudara. Itu mau direncanakan. Nah, dulu saudara, kalau kita Natal kita akan bikin suatu biaya yang besar, melakukan seremonial, sesuatu acara yang bersifat, wah saudara, ada door prize-nya ini. Tapi saat ini saudara tidak memungkinkan. Kita peka keadaan zaman saat ini. Nah, oleh sebab itu gereja melakukan tata kelolanya itu harus fleksibel, tidak kaku saudara. Dan kenapa tidak? Nanti suatu saat kita akan merayakan perayaan Natal secara online. Nah, yang ketiga yaitu kompetitor, persaingan. Saudara percaya atau tidak percaya, saat ini banyak gereja, banyak fokus, ya. Saya tidak mendiskriminasikan hamba Tuhan, saya tidak mendiskriminasikan gereja, saya tidak mendiskriminasikan orang yang seiman, tidak. Tetapi saya ingin membangkitkan kita supaya kita peka keadaan zaman, khususnya dalam pelayanan, supaya kita bertahan dalam suatu penderitaan, khususnya dalam persaingan. Ada banyak orang sekarang, saudara, berlomba-lomba, ya, untuk menarik jemaat, untuk supaya mengikuti bahwa gereja kami yang baik, gereja kami punya ini, gereja kami saudara ini ditonjolkan. Saat ini saudara, mau tidak mau itu pasti terjadi. Nah, kalau ada persaingan, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita gunakan hikmah. Standar kita adalah Alkitab. Kalau itu tidak bertentangan dengan Alkitab, dan memang program orang itu bagus, gereja tertentu misalnya itu bagus, kenapa tidak kita copy paste? Kita modifikasikan sesuai dengan yang dogma doktrin yang gereja kita masing-masing. Kita harus fair, kita jujur, persaingan itu ada, tetapi kita jangan bergerak seolah-olah bahwa mati-matian kita mempertahankan, dan akhirnya ujung-ujungnya nanti kita akan ditinggalkan jemaat. Ada banyak gereja yang di Eropa yang sedengarkan ditinggalkan karena terlalu kaku dan baku, sehingga generasi muda meninggalkan gereja. Hari ini persaingan gereja itu pasti terjadi. Ayo bangkit setiap gereja-gereja untuk kita bersaing dengan sehat. Ujung-ujungnya kita serahkan, ada memproklamirkan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Standar dari setiap pelayanan adalah firman Tuhan. Nah, yang berikutnya saudara adalah customer. Ya. Customer itu bicara tentang pelanggan atau bicara tentang jemaat. Nah, kita harus sekarang ingat, ya, jemaat ini, ya, ada jemaat awam, ada jemaat yang cerdas, ada jemaat yang kapal selam, yang cuman hanya muncul, datang, muncul, keluar, saudara. Tapi hari ini kita harus memprioritaskan supaya jemaat itu bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Dan ketika dia mengalami masalah, mengalami penderitaan, dia tidak hanya sekedar diberikan susu, dia bukan hanya sekedar diberikan asupan yang ringan. Mereka harus juga menikmati makanan yang keras. Mereka harus menikmati kebenaran firman Tuhan. Walaupun pahit sekalipun, kalau itu datang daripada Tuhan, sampaikan. Kita bukan bicara untuk merekrut jemaat sebanyak-banyaknya, tapi kita ingin jemaat yang banyak itu semua diselamatkan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan, kita peka kepada keadaan zaman.
Dan yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita untuk bertahan dalam penderitaan. Yang ketiga, ayat yang ke-36 saya bacakan. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang terakhir, saudara harus tetap berdoa. Saya percaya ketika saudara berdoa, itu akan membuat saudara bertahan di dalam Tuhan. Saudara, pergumulan ini mau tidak mau, saudara suka atau tidak suka, setiap kita yang beriman, saat kita yang percaya kepada Tuhan, tidak luput dari suatu pergumulan. Kita bisa mengalami penderitaan, kita mengalami persoalan, kita mengalami hal-hal yang tidak pernah kita duga. Tapi sementara kita tetap berdoa, itu adalah salah satu kunci kita untuk bertahan kepada Tuhan. Doa itu adalah sesuatu ketergantungan kita dengan Tuhan. Doa itu adalah harapan kita, keinginan kita meminta pertolongan kepada kuasa yang lebih besar dari kuasa diri kita. Yaitu siapa? Tuhan. Yesus itu adalah penting sekali dalam hidup kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Dia senantiasa mendampingi kita, menyertai kita. Roma 5 ayat 18 dan 19. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran yang hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Adam dan Hawa membawa kita jatuh ke dalam dosa, tapi Yesus Kristus membawa kita kepada kebenaran. Oleh sebab itu doa itu penting sekali, karena itu adalah sumber kekuatan kita untuk tetap bertahan di dalam penderitaan. Itulah sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita bertahan dalam penderitaan. Yang pertama, tetap menjaga diri. Yang kedua, peka keadaan zaman. Dan yang ketiga, tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Biarlah firman ini memberikan kekuatan, semangat buat saudara tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dikasih Tuhan, firman sudah disampaikan. Dan biarlah setiap firman disampaikan, itu saudara terima dengan roh saudara. Terima dengan hati nurani saudara yang paling dalam. Dan firman itu yang akan bekerja dalam hati saudara. Izinkan saya berdoa buat saudara yang mendengarkan siaran ibadah online Shalom Ministry malam hari ini, supaya saudara senantiasa kuat dalam penderitaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini. Dan kami percaya itu semata-mata karena anugerah dari dan kebaikan Tuhan. Jika saat ini Tuhan kami mengalami penderitaan, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah krisis iman, mungkin masalah apapun juga yang menimpa kami, saat ini Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, supaya kami kuat di dalam Tuhan, supaya kami menang di dalam persoalan-persoalan kami, karena Tuhan ada menyertai kami. Lindungi sertai kami Tuhan, berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, karir kami, usaha, bisnis, apapun juga yang kami kerjakan, mengandalkan Tuhan, buat itu semua berhasil. Lindungi sertai di mana kami berada, supaya ketika kami menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan, kami tetap kuat bertahan, bahkan kami menang bersama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih. Pulihkan jemaat-Mu, kuatkan mereka, berkati mereka. Berkati kota kami di mana kami berada masing-masing. Berkati bangsa Indonesia, berkati Presiden kami Jokowi. Berkati Tuhan, supaya Indonesia ini senantiasa mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Diberikan perlindungan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi kami baik Indonesia. Segala sesuatu sistem pemerintahan kami semakin hari semakin baik. Bahkan pandemi COVID-19 ini kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat pewahyuan, supaya vaksinnya untuk segera ditemukan dan untuk mengatasi COVID-19 ini. Tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Inilah ucapan syukur dan permohonan kami. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diberkatilah engkau saat ini, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan, diberkatilah pendidikan, diberkatilah kerohanian, diberkatilah masa depan. Percayalah, bersandar dan tetap tahan uji. Kau akan menjadi dapat berkat yang melimpah-limpah daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berkat Tuhan, berkat Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Berkat